Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasatan khairal ummam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sa'iril ummam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa khairi khalqillahi ala itlaqi bil ismi wal jismi wal maqam wa ala alihi wa ashabihi al barakatil kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil zihab. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fausikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama mengucapkan syukur jazilan kepada Murattibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara, MC, terima kasih atas waktunya. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para pengurus atau takmir DKM Masjid Raya Jatimulia dengan segenap para imam, para satid, para guru dan seluruh jamaah. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir di pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Selanjutnya alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita yang tiada terhingga, sehingga di pagi hari ini kembali alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya subuh berjamaah, bahkan lebih indah lagi dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa berkumpul mengaji berjamaah. Ini menandakan kehidupan kita ke depan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia agung yang paling kita rindukan penjumpaannya, yang paling kita harapkan pertolongan dan syafaatnya, tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yang patut kita senantiasa mensyukurinya adalah dijadikannya kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir, tapi insya Allah kalau giliran masuk surga, umat yang paling awal masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dalam hadis Bukhari disebutkan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya Nabi mengatakan setiap umatku semuanya pasti akan masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad itu semuanya akan masuk surga. Tapi ada istisnanya, ada pengecualian, illa man aba. Kecuali man, orang, man itu isim mausul ya.
mau laki-laki man, mau perempuan man, mau yang tua man, mau yang muda man. Kalau kata Imam Ibnu Malik di Alfiyah itu waman wama wa al tusawi wa ma zukir wa hakaza zuinda tayyin suhir. Jadi man siapapun berlaku, man aba, kecuali mereka orang-orang yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi itu pasti bakal masuk surga, cuman ada yang gak bakal masuk surga, yaitu mereka yang gak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mereka yang gak mau masuk surga? Pasti semua orang mau masuk surga, siapapun. Maka Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak patuh kepadaku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang tidak mau. Jadi orang yang tidak mau masuk surga itu bukan orang yang berkata saya maaf nggak mau masuk surga, bukan. Nggak ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi yang menentukan seseorang mau dan tidak maunya masuk surga adalah dilihat dari kelakuannya. Kalau dia taat sama Nabi berarti ahli surga. Kalau dia nggak nurut sama Nabi berarti dia nggak mau masuk ke dalam surga. Makanya karena panitia minta tema, kemarin saya langsung kirim aja itu. Umat Nabi ternyata ada yang tidak masuk surga. Umat Nabi yang mana yang tidak masuk surga? Umat Nabi yang melakukan dosa apa sehingga mereka tidak masuk surga? Padahal umat Nabi semua masuk surga, tapi kok ini tidak masuk surga? Itu yang menjadi tema. Kan kalau dikatanya tema spontan aja itu tema. Tanya apa? Udah apa aja dah, itu aja dah. Itu. Jadi malam hari ini temanya umat Nabi yang tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi Ibnu dan Abbas. Kalau ditulisnya Ibnu Abbas, mendoakannya tarodinya radhiyallahu anhuma, bukan anhu ya. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu gitu ya, Utsman radhiyallahu anhu, Ali juga radhiyallahu anhu atau karamallahu wajha. Tapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pakai domir tasniyah dua. Tuh, semoga Allah meridhoi keduanya, artinya Abdullah dan Abbas. Karena Abdullah itu sepupunya baginda Nabi, Abbas pamannya Kanjeng Nabi, dan kedua-duanya beriman kepada Nabi, makanya kedua-duanya didoakan. Tapi kalau Abu Bakar aja nggak mau orang tuanya, karena orang tuanya nggak Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja yang didoakan, Sayyidina Umarnya aja. Sayyidina Utsman juga, Sayyidina Utsmannya yang didoakannya gitu. Sayyidina Ali sekalipun walaupun putra Abu Thalibnya nggak didoakan, karena sampai meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi didoakannya cuma radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi. Ibnu maksudnya Abdullah Ibnu Abbas, sama itu kayak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Umar, Abdullah Islam, Umar juga Islam. Takut ada yang nanyain kok anhuma gitu kan. Kalau orang nggak ngerti nahwu shalaf kadang salah kiai kali ya ngomongnya gitu, padahal bukan salah, emang begitu di kitabnya. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah datang satu riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Asyratu asnafin min ummati la yadkhuluna jannah illa man taba. Bahwa ada 10 golongan kata baginda Nabi dari umatku yang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dia sempat bertobat.
kecuali dia sempat bertobat. Kalau bertobat berarti masuk surga. Tapi kalau tidak sempat bertobat, 10 golongan ini tidak akan masuk ke dalam surga, para jamaah sekalian. Mana 10 golongan yang tidak akan masuk surga? Awwaluhum al-qalla wal jayyub wal qattab wad daibu wad dayyus wa sahibul martabah wa sahibul kubah wal utul waz zanim wal akuli walidayhi. Awwaluhum al-qalla, umat Kanjeng Nabi, kelompok yang pertama yang tidak akan masuk surga kata Nabi Muhammad disebut al-qalla. Qalla, amsilah mubalaghah ya. Apa artinya al-qalla? Orang Arab sendiri nggak paham. Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa yang disebut dengan al-qalla ya Rasulullah, umatmu yang tidak akan masuk surga? Qala, maka menjawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut al-qalla adalah alladzi yamsi baina yadayil umara. Al-qalla adalah orang-orang yang suka berjalan bolak-balik ke kantor pemerintah, bawa-bawa proposal, minta-minta sumbangan, padahal kadang fiktif, ya. Fiktif itu apa artinya? Bohong, ya, nggak ada. Itu mohon maaf, saya pernah ngobrol sama orang-orang pemerintahan gitu ya, di Bekasi aja sampai pernah ada 90 madrasah fiktif itu yang diajukan untuk minta pendanaan ke pemerintah. Sampai ada 90 madrasah fiktif, namanya ada, sumbangannya apa, dananya turun. Terus tiap tahun ternyata pas diselidiki fiktif, nggak ada. Ini gambaran kecil aja dari sekian banyak yang ada di Indonesia atau keseluruhan umat Islam di dunia lah. Jadi kalau ada orang suka berbohong ya, datang ke kantor pemerintahan menyampaikan sesuatu yang tidak benar gitu, ya, mencari muka lah. Sekarang kan banyak orang yang mencari muka ya. Tuh para jamaah. Jadi bukan berarti orang datang ke pemerintahan atau orang yang bekerja di pemerintah itu nggak benar, bukan, jangan salah paham. Karena bagaimana mungkin umat itu bisa terjaga kalau tidak ada pemerintah? Dan bagaimana ulama tidak bisa dekat dengan pemerintah? Kalau pemerintah tidak dekat dengan ulama, maka ulama ini, pemerintah ini akan didekati oleh orang-orang kafir atau orang-orang jahil, orang-orang yang akidahnya menyimpang. Bisa jadi para umaro ini, pemerintah ini akan ikut mereka kalau ulama menjauhi umaro. Makanya ulama dan umaro itu harus bersinergi ya. Sinfani minan nas in saluha saluhan nas kulluhum wa in fasadan nas kulluhum. Kata Nabi, ada 2 golongan yang apabila bersatu, apabila maslahat keduanya rukun bersinergi, maka maslahatlah umat secara keseluruhan. Dan apabila keduanya rusak, pemerintahnya rusak, ulamanya rusak, maka fasadan nas kulluhum, manusia juga akan ikut rusak semuanya. Jadi ulama dan umara itu harus benar dua-duanya supaya orang ikut benar, kan gitu ya. Tuh, kalau ulama dan umaranya nggak benar, ya seperti tadi, tukang bohong, mencari-cari dana, padahal ya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat. Tuh, mohon maaf ini para jamaah sekalian, tidak sedikit oknum-oknum yang memang memanfaatkan celah-celah seperti itu untuk kepentingan pribadi, dan pengawasan kan tidak seketat seperti yang kita harapkan, sehingga bebas menyalahgunakan, menyelewengkan dan lain sebagainya. Mungkin di dunia aman, mungkin nggak terciduk sama jajaran penegak hukum oleh KPK dan lain sebagainya, tapi di akhirat resikonya apa? La yadkhuluna jannah, mereka tidak akan masuk surga. Makanya hati-hati bapak-bapak, siapapun
Ya kalau kita dapat sumbangan ya silahkan, tapi lakukan dengan benar, artinya jangan diselewengkan. Karena kalau memang bukan hak kita, kita makan, bahaya itu ya. Bahaya kalau bukan hak kita, kita makan. Walaupun aman secara di dunia aman. Iya, saya juga punya pesantren, banyak yang nyumbang, apalagi bulan Muharram. Banyak yang ngasih buat yatim. 1.000 rupiah aja kemakan. Kalau bukan hak kita, itu 70 sholat fardu yang akan digunakan untuk membayar nanti di yaumil qiyamah. Kalau 70 sholat fardu itu 2 minggu sholat kita, itu pun yang makbul, yang khusyuk. Tuh, untuk bayar hak orang lain yang kita makan. Makanya hati-hati, jangan sampai punya prinsip H3, halal haram hantem, jangan gitu ya. Hati-hati gitu. Makanya pantas Al-Qollah, umat Nabi yang suka mondar-mandir di depan kantor pemerintahan, yang banyak bohong gitu ya. Nah, itu bahaya, tidak akan masuk surga. Kalau umpamanya ada hadis kan al-ulama amnaul rasul, bahwa ulama itu adalah pemegang amanah Rasul. Nah, kesananya kan ada kaidnya apa? Malam yamilu ila dunya wa yuhalitu sultan. Selama mereka tidak condong kepada dunia. Kalau ulamanya udah lebih condong kepada dunia, bagaimana dengan umatnya? Wa yuhalitu sultan, dan selama mereka tidak selalu bercampur baur dengan pemerintah. Kenapa kok ulama itu boleh bercampur baur tapi jangan sampai terlalu dekat? Karena dikhawatirkan nanti ketika ada penyelewengan yang dilakukan oleh umarok, kalau terlalu dekat apalagi sering makan rezekinya, lidahnya akan keluh untuk bernahi munkar. Lidahnya akan susah, ada konflik of interest, jadi nggak enak mau dibenerin juga. Kenapa? Suka ngasih amplop, suka ngasih uang, suka ngasih sumbangan dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak bisa membenarkan, kalaupun pemerintah salah, dia nggak ada ketegasan. Padahal qulil haqqo walau kana murran, kan seperti itu. Makanya silahkan dekat, tapi dengan tujuan untuk berdakwah. Silahkan kita jadi anggota MUI, saya juga jadi ketua MUI, saya di kecamatan Setu, saya ketua jelek-jelek begini, ketua MUI di sana. Itu bukan berarti nggak ngerti hadis-hadis yang seperti itu, paham itu. Asal kita justru keberadaan kita dimanapun ada dalam rangka dakwah Islamiyah, bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Karena kita tahu kalau kita sering bolak-balik ke kantor pemerintah demi keuntungan duniawi, wah bahaya, masuk al-qollah. Tuh, al-qollah, orang yang mondar-mandir di depan kantor pemerintah, ya, membawa kebohongan, fiktif dan lain sebagainya, itu adalah kelompok pertama umat Nabi yang tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Itu baru 1, tadi 10 ya, biar cepet dah, biar selesai. Yang kedua, para jamaah sekalian, wal jayyuf, golongan yang kedua yang tidak akan masuk surga dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi al-qollah, sekarang al-jayyuf. Al-jayyuf. Tapi kita jangan suujon sama orang ya, asal orang bawa map mau ke kantor pemerintah, wah kola ini ya kayak pakai kola, jangan. Penting kalau orangnya kagak ngerti, kalau ngerti dia buset loh ya, tuh kola, jangan bilang si kola pakai ain. Dia ada lagi yang kedua, al-jayyuf. Ditanya Rasulullah, kila mal jayyuf ya Rasulullah, siapakah al-jayyuf ya Rasulullah, kelompok kedua yang tidak akan masuk surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jayyub huwa an-nabbas. Jayyub itu an-nabbas. Nabbas itu apa? Suraqul akfan minal kubur. Ini zaman Nabi mungkin ada. Yaitu orang-orang yang suka mencuri kain kapan dari liang lahat. Jadi kalau ada orang mati udah dikubur, dia gali lagi, dia ambil kain kapannya. Itu ada dulu yang begitu pekerjaannya.
Mungkin untuk pesugihan kali ya. Untuk apa nggak tahu. Kalau menurut kita mah kan udah kotor, mau dijual laku, udah pada diguntingin segala macam ya. Nggak tahu itu, tapi dulu ada, udah ada. Zaman ulama salaf itu ada. Itu sampai terkenal, orangnya itu terkenal, dia tukang nyuri kain kapan itu terkenal. Sampai ada pernah seorang pejabat manggil dulu sama tukang mencuri kain kapan. Manggil, nanti kalau saya udah sakit-sakitannya sebentar lagi mati, kain kapan saya jangan diambil ya. Sampai begitu sama tukang mencurinya. Ini saya kasih sekarang, saya beliin kain kapannya belum dipakai. Begitu. Iya. Gak taunya si ini udah diomongin begitu, pas si pejabat ini mati masih digali juga, masih diminta juga, masih diambil juga, masih dicuri juga. Iya, ternyata pas digali si pejabat ini lagi duduk di liang lahatnya itu. Lagi duduk, Masya Allah, ternyata lagi disiksa karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Dan ketika dia membuka kain lahatnya, apinya menyambar ke si tukang pencuri kain kapan ini sehingga dia matanya menjadi buta. Dan oleh istrinya diomelin, kan udah dikasih, udah dilarang, tetap kenapa masih diambil juga? Akhirnya mata lu buta tuh kan kena api yang ada di alam kubur tadi. Itu seperti itu, di sini diriwayatkan seperti itu. Itu an-nabas, disebutnya al-jayyub, orang yang tukang mencuri kain kafan. Itu ya. Kalau dulu mah kalaupun ada penyimpangan itu seseorang ada nekromania, itu ada nekromania itu orientasi seksual yang menyimpang, yang seseorang itu terbangkitkan nafsu syahwatnya ketika melihat mayat. Itu ada penyimpangan seperti itu. Itu mungkin yang seperti itu diantaranya itu tidak akan masuk surga. Ya mungkin mudah-mudahan kalau zaman sekarang nggak ada. Kalau kita membuka liang lahat udah takut duluan kalau Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama al-qalla, yang kedua al-jayyub, yang ketiga wal-qattat. Wal-qattat. Siapa al-qattat ya Rasulullah? Ditanya Rasulullah, kelompok ketiga yang tidak akan masuk surga. Qala sallallahu alaihi wasallam an-namam. Al-qattat itu an-namam, tukang ngadu-ngadu. Tukang ngadu-ngadu. Masya Allah ya Rabbi. Tukang menyebar hoak ya, tukang menyampaikan berita ke berita. Sekarang mah udah zamannya, sekarang mah apa aja pasti diadukan, ketahuan, divideoin, dipiralin, apapun sekarang begitu. Aib orang itu bukan ditutup-tutupi. Sekarang mah aib orang itu orang yang nggak mau juga dibuka-bukain, gitu ya. Zaman sekarang an-namam, tukang ngadu-ngadu. Kalau namam itu kan lebih berat daripada gibah ya. Kalau namimah itu kalau gibah hanya ngobrolin orang, menceritakan kejelekan orang. Tapi kalau namimah bukan hanya menjelekkan, menyampaikan kejelekan tersebut kepada orang lain atau kepada orang yang dijelek-jelekan. Tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak marah menjadi marah, kan itu. Jadi bisa terjadi perang saudara, perang antar negara. Itu kan karena memang pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan gitu ya. Itulah yang menjadikan terjadi kehancuran di berbagai wilayah, di berbagai sisi karena adanya tukang ngadu-ngadu. Bahaya ini tukang ngadu-ngadu ini para jamaah sekalian. Ada satu keluarga membutuhkan seorang pembantu, dia mencari pembantu, ada yang jual pembantu. Kemudian dia nanya, ini kekurangannya pelayan ini apa? Oh, bagaimana kerjanya? Oh, kerjanya bagus, telaten gitu. Wah, kuat, dia mah hebat lah. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia mah orangnya tukang ngadu-ngadu, itu doang katanya gitu. Waduh, nggak apa-apa dah, yang penting mah dia kerjanya bagus. Iya. Pas udah jadi kerja, dia kemudian ngobrol sama juragan perempuannya. Bu, ya ada apa?
Setelah saya selidiki ternyata bapak itu mau nikah lagi. Tuh, tukang ngadu-ngadu ya. Bapak itu mau nikah lagi, bapak mau kawin lagi. Saya baru tahu, saya dengar dia lagi nelpon lagi bicara sama ininya mau nikah lagi. Yang benar, iya. Aduh saya gimana tuh? Emang ibu gimana maunya? Gimana maunya supaya dia nggak nikah lagi, nggak kawin lagi? Saya kan nggak mau dimadu, kata istrinya. Oh ada bu, saya tahu caranya. Tahu caranya. Ibu itu kalau suami ibu lagi tidur, ibu ambil tuh janggutnya 3 helai, nanti bawa ke saya, nanti saya yang bawa ke dukun, nanti sama dukun dijampi-jampiin, suami ibu nggak bakal nikah lagi. Oh begitu ya? Iya. Tapi kalau tidur ya, kalau nggak tidur pasti marah, dia ketahuan. Oh siap. Nah sorenya ganti dia ngomong sama bapaknya, sama juragan lakinya. Pak ya, ternyata ibu kelihatannya doang baik pak. Ibu itu ternyata jahat. Ibu, saya pernah melihat ngintip menemukan ibu itu punya niatan jahat, lagi ngobrol sama temennya. Dia itu sebenarnya mau menguasai harta bapak. Bahkan dia diam-diam mencari kesempatan mau bunuh bapak. Oh kamu, saya udah puluhan tahun menikah sama ibu, saya udah kenal akhlaknya, tabiatnya persis, kamu ngarang aja. Bapak nggak percaya, nanti bapak malam ya tidur jangan tidur, pura-pura aja. Nanti bapak bisa lihat apa yang saya omongin bener apa enggak. Kan begitu. Akhirnya bapaknya ingin membuktikan juga omongannya. Dia pura-pura tidur, padahal nggak tidur. Istrinya datang kan, bawa pisau, mau ngambil janggut dari suaminya 3 lembar. Lakinya pura-pura tidur pulas, bawa tuh pisau, mau diambil janggutnya. Kata si bapak, bener juga, kagak nyangka ini. Loh ini kan udah mendekati lehernya, kan udah yakin ini mau dibunuh, bawa pisau. Langsung direbut itu pisaunya, ditusukin sama bininya. Bininya mati tuh, gara-gara tukang ngadu-ngadu. Keluarga istrinya tidak terima, saudaranya dibunuh, nyerbu si suami dibunuh sama keluarga istrinya. Keluarga suaminya juga kagak terima, diserang dibunuh. Akhirnya nyerang ke keluarga perempuan. Akhirnya terjadi perang besar gara-gara tukang ngadu-ngadu. Makanya tukang ngadu-ngadu itu tidak akan masuk surga. Di pintu surga aja ada perbodennya, anti haramun ala namam. Surga engkau perboden, dimasuki orang tukang ngadu-ngadu. Jadi tukang ngadu-ngadu itu nggak bakal bisa masuk surga kecuali intaba, kecuali bertobat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya singkat aja. Udah berapa tadi ya? 3 ya, kola, jayub, kotat. Yang keempat sekarang, yang keempat wadaibub. Waduh, daibub ini. Apa itu daibub? Siapa mereka umatmu yang tidak akan masuk surga? Ad-daibub. Siapa mereka ya Rasulullah? Ad-daibub alladzi yajma'u fi baitihi fatayat bil fujur. Daibub itu orang yang ngumpulin perempuan di satu tempat untuk melayani laki-laki hidung belah. Apa itu namanya? Oh iya, germo. Germo ya. Ngumpulin ini di lokalisasi gitu ya. Tuh, dulu mah daerah yang arah Bantar Gebang ke Cilengsi banyak tuh sanggar-sanggar begitu, banyak dulu. Cuman di demo dulu zaman keterbukaan jadi nggak boleh. Jadi sekarang pada pinter malah jadi online ya di hotel-hotel. Jadi malah lebih bebas, lebih banyak sekarang itu kan. Tinggal mesen ya sekarang mah di online. Masya Allah, lebih terselubung ya itu mucikari. Itu nggak bakal masuk surga, itu mucikari itu ya. Ngumpulin orang untuk berzina. Iya. Orang yang berzina aja tidak akan masuk surga, apalagi orang yang memfasilitasi zina. Itu disebutnya daibub. Kita tahunya mucikari atau germo ya. Bahasa ininya mah ada daibub itu ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima wadayus.
Nah, kalau ini mas sering kita dengar dayus, ya. Siapa itu ad-dayus? Ditanya oleh para sahabat, alladzi la yagharu ala ahli zaujati wa binti wa uti, yaitu orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, terhadap istrinya, anaknya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Itu tidak ada kecemburuan. Keluar rumah nggak pakai kerudung, istrinya, anaknya, saudara perempuannya diantepin wae, dibiarin karena udah biasa. Itu namanya dayus. Iya, bininya kagak sholat, kayak gini belum subuh, diantepin, kasihan tidurnya udah malam. Iya, dayus itu namanya. Anak gadisnya dibawa pacarnya malam minggu, habis maghrib pulang jam 12 malam. Gak apa-apa, yang penting pulangnya bawa martabak 2 loyang. Itu dayus namanya. Itu dayus. Itu jadi nggak ada kekhawatiran, kecemburuan, pelanggaran agama. Iya, tuh masya Allah. Emang kadang serba salah pak kita sama bini zaman sekarang. Kalau kita nyegah kita dibilang posesif, ya, kita dibilang ngekang. Iya kan, seharusnya makan perempuan mau ngapa-ngapain bilang kan sama laki. Iya kan, seharusnya mah aturannya mau puasa sunat aja kudu bilang sama suami. Lah perempuan sekarang mau arisan, mau ngutang, mau kredit, emang bilang sama laki? Kagak ya. Kita ngomong macam-macam galakan dia pak. Iya, masya Allah. Iya. Saya pernah 1 jam duduk di teras jam 4 sampai jam 5. Itu saya nerima paket sampai 8 paket. Kata saya, ini istrinya kiai begini, apalagi istrinya Pak RT ya. Pantesan duit gua habis mulu, nggak juga berhenti. Aduh ya Allah. Itu memang susah juga kadang. Kalau kita ketat nih, wah berdebat kalah kita pak. Iya. Berdebat kalah kita, tuh boro-boro kita salah, bener aja kita mah kalah sama perempuan. Perempuan begitu nggak ada salahnya, mau belok kanan, sen ke kiri dia. Perempuannya susah kita. Masya Allah, ini pak. Padahal kita kan kewajiban ku anfusakum wa ahlikum. Nah, akhirnya banyak laki-laki yang karena takut nggak mau ribut sama istri, akhirnya membiarkan istri mau melakukan apapun sebodoh. Hari Minggu pada senam, ya senam di pinggir jalan. Kira-kira orang mau senam pakaiannya kayak mau pengajian nggak? Kayak apa? Ya, ini pagi hari ini saya ketua MUI suruh ikut senam. Itu yang mimpinnya apa? Instrukturnya perempuan semua. 6:30 sekarang saya ditunggu pakai training ya, wah Allah. Sekarang sama yang mau nyalon bupati di Bekasi sama juga di sini bupatinya. Iya, calon bupatinya kan ada alun-alun tuh di Taman Sari. Sekarang suruh kumpul 6:30. Pagi amat sih kata saya. Senam dulu Pak Kiai. Yang mimpin siapa? Ada 5 katanya ceweknya baheno. Ya Allah ya Allah. Gua kiai suruh di belakang yang begitu, biasa sarungan dong. Ya Allah, serba salah kita pak zaman sekarang. Aduh, kita larang dibilang fanatik. Kalau kita nggak larang, ntar tanggung jawab kita di akhirat gimana ini? Wah ini mah bukan urusan camat. Kalau tingkat kecamatan saya yang melarang, ini mah bupati. Berarti MUI kabupaten yang tanggung jawab kata saya. Udah, mendingan saya milih nggak datang aja, pulang dari sini mendingan tidur lah, nggak usah senam. Tapi kalau kita membiarkan pak dayus itu pak, istri kita senam, gubai geboy kiri kanan, lekuk tubuhnya kelihatan. Iya, awas dayus. Istri kita suka posting kegiatan dia, dandan dulu cakep, bikin profilnya juga yang cakep, dilihat sama orang dibuka, cakep amat ini bini orang ya, di screenshot. Itu dosa pak, bapak ngebiarin baik, bininya dipandangin orang. Dayus pak, sama dayus. Iya, jangan antepan pak sama bini mah. Tuh sama anak gadis kita, jangan antepan. Kita punya saudara perempuan, harus ada kepedulian kita tentang agama. Ya kalau kita sudah menyampaikan,
terserah mereka. Fa'in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau kita sudah menyampaikan mereka nggak mau dengar, aku terbebas dari apa yang kalian lakukan. Begitu. Kalau kita udah nyalam apa udah ngelarang, dia masih kekeh ini kita mau senam pinggir jalan, sebodoh amat, saya mau udah ngelarang, itu tanggung jawab dulu. Begitu. Gak usah berantem, Pak. Itu kita menyampaikan. Tuh. Tinggal kita kurangin uang belanjanya ya. Tuh, hati-hati. Sama di pintu surga juga ada kalimat anti haramun ala dayus. Engkau haram dimasuki orang yang dayus. Perboden, kalau perboden nggak boleh masuk. Tuh, hati-hati, Pak. Banyak kan orang subuh berjamaah lagi, kajian habis subuh ikut terus, tapi bininya sama anak gadisnya kagak dijaga. Kan banyak yang begitu, Pak. Banyak itu, bininya keluar ke pasar kagak pakai kerudung. Iya, beli sayuran sama tukang sayur yang ngider yang lewat pakai dorongan, pakai anduk doang. Dari kamar mandi langsung keluar. Ya Allah. Nanyain sama tukang sayur, berapa ini kangkung, Pak? 3.000. Mahal banget. 2.000 ya. Kata tukang sayur, ya udah 2.000 udah nggak tahan gua lihat anduk, kata tukang sayur ya. Tuh hati-hati. Tuh dayus tuh hati-hati kalau kita antepin tuh. Ya, nggak bakal masuk surga tuh dayus. Yang selanjutnya udah nggak ngitung lagi, saya lupa tuh lah. 6 katanya. Wasahibul artobah. Yang keenam, umat Kanjeng Nabi yang tidak akan masuk surga adalah sahibul artobah. Kira wa man huwa ya Rasulullah. Siapa yang disebut dengan sahibul artobah? Alladzi yadribu bitobli. Yang disebut sahibul artobah itu adalah orang yang suka menabuh drum. Drum itu apa sih? Drum, dish, begitu tuh. Oh, drum itu drummer berarti ya. Yang itu suka anak-anak sekolah kayak pakaian tentara itu ya, biasanya kan menyambut apa hari apa pembukaan MTQ atau apa ya. Iya itu drum band itu ya. Kalau menurut di sini mah tidak akan masuk surga itu. Saya juga bingung ini ya. Entah kaitannya apa, keharamannya apa dengan musik apa gimana gitu ya. Mungkin kalau dulu untuk kegiatan-kegiatan maksiat kali. Kalau musik itu sendiri kan ya sebenarnya 4 mazhab sudah sepakat tentang keharaman musik, tapi kan kalau orang-orang sekarang mah dikulik-kulik lagi karena udah pada doyan ya, kadang di ini lagi diperbaharui lagi, diriset lagi. Oh dulu haram itu musik itu karena selalu berbarengan dengan yang namanya homer, makanya diharamkan. Kalau ini kan sekarang musiknya bukan dengan homer, kita dengan syair-syair yang agamis, yang religi, jadi boleh dong. Kan sekarang udah mulai ada perubahan-perubahan. Saya juga nggak paham ini, tawakuf saya tuh ya tentang masalah yang begitu. Tapi yang jelas di sini yang tukang main drum itu nggak bakal masuk surga, kecuali dia tobat. Yang ketujuh tadi suhibul artobah, sekarang yang ketujuh wasahibul kubah. Sahibul kubah ini yang ketujuh. Apa itu sahibul kubah? Ditanya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala alladzi yadribut tumbul, yaitu orang yang memukul gendang yang besar, drum yang besar. Apa ya kalau orang Cina yang loncat-loncat pakai kuda-kudaan apa itu? Tambur apa? Tumbur di sini tambur, bahasa Arabnya tumbur juga. Yang suka ada juk kayak barongsai. Apa tuh yang dipukul itu barongsai? Tambur gede itu yang kayak film Jet Li apa ya? Film Jet Li itu kayak itu ya, kayak tambur itu ya, juk gitu ya, yang loncat-loncat gitu kalau hari Lebaran Chinese kan suka ada itu yang begitu. Itu ternyata nggak bakal masuk surga kalau ada umat Nabi Muhammad yang demen main yang begitu ya. Tuh. Spesifik ini mah disebut alat musiknya itu ya. Jadi ulama ikhtilaf ya tentang keharaman alat musik ya. Ikhtilaf.
Tapi kita lebih baik menjauhi. Tapi kalau naik mobil kagak betah, tetap aja kita nyetel musik ya. Nyetel musik, udah nyetel. Ini kan banyak apa tartil murotal kan ada ya. Nggak betah ya, panas kita ya kalau naik mobil nyetel murotal. Tapi jangan sekali-kali nyetel dangdut. Nyetel murotal diganti sama dangdut, ngehinain Quran. Matiin murotalnya, ganti dangdut, kan jadi menghinakan Quran jadinya. Apalagi kalau bawa anak-anak. Anak-anak udah dengar Quran enak, diganti sama musik. Ya anak-anaknya, waduh jangan Quran dah, musik. Bocah-bocah pengennya musik. Kalau udah nyetel murotal aja, jangan ada musik-musiknya. Itu nanti tersingkirkan Al-Quran. Pas lagi disetel dimatiin, diganti sama dugjes. Kan itu jadi ihanah, istihza. Jadi merendahkan terhadap Al-Quran. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bapak yang doyan musik ya terserah ya. Tapi menurut saya kalau doyan aja, tapi yang ngehalalin mah ya jangan. Kita istighfar aja, banyakin tobat, itu aja. Takutnya masuk golongan ini yang nggak masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Yang kedelapan, wal utul. Apa ini utul? Umat Nabi ada yang nggak bakal masuk surga, namanya si utul. Ditanya, mal utul ya Rasulullah, siapa itu utul? Dijawab oleh Rasulullah, alladzi la yaqbu aniz zambi wa la yaqbalu ujra. Waduh, utul itu orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang udah minta maaf kayak pokoknya kagak gua maafin. Orang udah pasrah, udah nyerah kayak, iya saya hilaf, saya berdosa, maafin saya. Kagak. Pokoknya gua mah sampai lu mati kagak gua bakal maafin. Sampai udah diurugin tanah merah, gua kagak bakal nginjek halaman rumah lo. Ada nggak yang begitu? Ada, tetangga saya ada yang begitu. Iya, sampai mati tahlilan nggak mau datang. Iya, tahlilan nggak mau datang. Gara-gara apa? Dia hajatan, nanggap dangdut, pakai panggungnya sepotong kaki panggungnya itu di tanah tetangganya itu ustadznya takut kebagian dosa. Waduh, ini panggung dangdut di tanah gua, mana kagak bilang yang punya rumahnya, yang hajatnya. Dia laporan ke yang punya rumah, hei jangan di tanah gua ini masang panggung dangdutnya, ntar gua kebagian dosanya di akhirat. Wah, kan jadi marah, berantem. Ustadznya mati, kagak mau dia ikut tahlil. Masya Allah. Iya, saudara dengan saudara rebutan tanah gara-gara patok. Itu sampai lebaran aja nggak mau ketemu, nggak mau salaman. Dendam benar ini. Abghadul rijal indallah ala aladul hisom. Orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang neteli, yang pendendam, nggak bisa maafin orang. Padahal orang udah minta maaf. Bagaimana kalau nggak minta maaf? Harusnya kalau kita kan orang jangankan minta maaf, nggak minta maaf aja. Ilmunya tidur itu Pak, kata para waliullah, yang namanya tidur, ilmunya tidur itu sebelum tidur kita sudah bisa memaafkan orang-orang yang menzolimi kita, yang menyakiti kita, yang benci sama kita, yang memfitnah kita, yang memakan harta kita. Kita sudah maafkan sebelum tidur. Itu seperti itu, walaupun orangnya tidak minta maaf. Ini orang udah minta maaf kagak mau maafin. Nah ini yang disebut dengan si utul. Yang kesembilan ada lagi wazanim. Janim. Ada nggak nama Janim? Janim. Siapa itu si Janim ya? Ini Janim juga tidak akan masuk surga. Siapa mereka az-zanim? Az-zanim itu alladzi wulida minaz zina wa yaqudu ala qari'ati tariq. Zanim itu adalah anak-anak yang hasil zina. Anak-anak yang hasil zina bukan karena dia anak hasil zinahnya, tapi karena dia kerjaannya nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir
jalan. Banyak nggak anak tongkrongan sekarang? Bapak-bapak juga banyak yang tukang nongkrong. Iya ya, nongkrong di pinggir jalan. Dia anak-anak zina, kemudian kerjaannya ngerumpi, ngegosip di pinggir jalan. Iya kan, kumpul-kumpul. Tuh, iya. Kalau anak zina kan dia nggak dosa. Anak zina yang dosa itu kan bapak mamanya. Lah dia memang pengen dari hasil zina, kan dia nggak mau. Kalaupun ada hadis la yadkhulul jannah waladun zina, itu hadis palsu. Tidak akan masuk surga anak zina. Anak zina yang memang dididik di pesantren dari kecil itu sekarang lagi kuliah di Mesir, alhamdulillah jadi ustadz, jadi kiai. Iya, itu padahal kita tahu dia itu hasil zina. Itu jadi nggak ada masalah. Ini mah bukan itunya, pekerjaan dia kumpul-kumpul sama temennya, tuh ya, kumpul-kumpul sama temennya, kemudian jelek-jelekin orang, ngegosip di pinggir jalan, itu yang disebut dengan si janim. Tuh kan ada juga kalau dari golongan zuriyah Rasul bahwa tidak akan mencela mencaci zuriyah Rasul kecuali orang yang dilahirkan dari anak hasil zina dan orang dari hubungan ketika istrinya sedang haid, kan gitu ya. Lahirlah seorang anak. Nah, orang seperti itulah yang suka menjelek-jelekan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu ya, itu zanim ya. Yang terakhir wal aqu liwalidayhi. Nah, ini mah kita paham. Yang ke-10, orang atau umat Nabi Muhammad yang tidak akan masuk surga, al aqu liwalidayhi adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka itu dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat. Ya, bapak-bapak, makanya kita jadi anak, kita introspeksi, kita sudah jadi anak yang berbakti apa belum? Apa kita masih jadi anak durhaka? Mohon maaf, untuk zaman sekarang itu anak itu banyak yang sudah kehilangan adab sama orang tua. Itu ya. Bicara aja udah sekarang mah bukan anak yang takut sama orang tua, malah orang tua yang takut sama anak. Anaknya minta dibeliin motor, kalau kagak diancam bapaknya yang takut. Bukan bocahnya yang takut. Waduh, udah durhaka banget sekarang. Kalau orang yang baik, yang berbuat baik, yang birrul walidain, makan bareng sama orang tua aja nggak berani, Pak. Makan bareng aja nggak berani, nemenin mau, tapi kalau makan bareng nggak mau. Itu kalau anak-anak yang soleh itu sampai seperti itu, saking solehnya. Kenapa? Takut ada lauk pauk yang diinginkan oleh orang tua keburu keambil sama kita. Takut begitu. Maunya dia makannya nanti setelah orang tua selesai, ada sisanya baru kita makan. Saking solehnya anak yang berbakti itu seperti itu. Kalau sekarang mau orang tua sisa anak makannya. Nah ini para jamaah sekalian, udah kita aja jangan mikirin anak kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Yang penting kita berbuat baik sama orang tua kita, otomatis anak kita pun akan berbuat baik sama kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, otomatis anak kita pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Itu hukum sebab akibat, itu sunnatullah. Makanya kalau kita jangan pernah mengeluhkan anak yang sikapnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi itu adalah efek, akibat, dan balasan sikap kita terhadap orang tua kita. Lebih baik perbaiki diri kita, hubungan kita dengan orang tua, otomatis anak ngikutin. Mereka juga akan berbuat baik kepada kita. Insya Allah tidak termasuk golongan durhaka, nggak termasuk orang-orang yang tidak masuk surga, tapi orang-orang yang akan bareng-bareng bersama orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.